Baik, selamat datang di channel Gabutin Class. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai turunan. Nah, mungkin bagi Anda semua, Anda pernah mendapatkan materi turunan ini pada saat Anda SMA, ya. Nah, pada saat SMA dulu kita diajarkan mengenai ya turunan yang dasar, ya, dan tidak terlalu dijabarkan bagaimana turunan ini didefinisikan gitu. Nah, hari ini saya ingin Anda paham mengenai apa itu turunan dan bagaimana cara mendefinisikan turunan. Oke, pertama-tama Anda pasti mengenal istilah gradien, ya. Nah, gradien sendiri pernah kita pelajari pada saat kita SMP. Nah, jadi gradien itu singkatnya adalah kemiringan pada suatu garis lurus, ya, di mana ia dibutuhkan dua titik agar kita dapat mendefinisikan gradien gitu. Misalkan di sini saya punya koordinat kartesius dengan x dan sumbu y begitu. Dan misalkan saya punya titik x1 yang kalau saya petakan ini adalah y1, ya, misalkan gitu. Kemudian jika saya memiliki x2, maka saya akan punya y2 jika x2-nya itu dipetakan ke dalam fungsinya saya punya y2, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara geometri, kalau kita tarik garis ke sini, maka ia akan membentuk suatu sudut theta, misalkan, ya. Barangkali saya ganti pulpennya. Nah, kita ingat dalam sifat sudut, kalau besar yang ini tuh theta, maka yang ini juga pasti besarnya adalah theta juga. Jadi besar sudutnya itu pasti sama, ya. Nah, baik. Kalau kita lihat di sini, hal yang mempengaruhi kemiringan itu pasti adalah nilai x dan juga y-nya, sehingga kalau kita ingin mendefinisikan kemiringan secara pasti, maka kita harus melibatkan x dan juga y-nya sekaligus gitu. Dan kita ambil salah satu konsep dari trigonometri, kita ambil tangen. Kenapa diambil tangen? Karena tangen ini dia definisinya adalah depan per samping, yang mana itu adalah perubahan si y dibagi dengan perubahan si x nantinya, ya. Maksudnya adalah seperti ini. Ingat bahwa tangen y itu adalah depannya itu adalah yang ini, dan kalau kita lihat panjang dari sini ke sini itu adalah y2, dan kalau saya kurangi dengan y1 tuh panjangnya segini. Maka kita dapatkan garis yang ini, yang mana ia sama dengan yang ini gitu, ya, yang saya beri tanda hitam. Oke, barangkali saya hapus. Maka tan theta itu ialah depannya yaitu y2 dikurangi y1, kemudian dibagi dengan, nah, si sampingnya itu adalah x2, panjang x2 itu segini dikurangi dengan panjang x1, ya. Barangkali saya ganti warnanya. Oke. X2 tuh panjangnya segini, kemudian nanti saya kurangi dengan x1, ya, segini gitu, ya, misalkan. Maka saya akan dapatkan panjang yang di sini gitu. Maka si sampingnya itu adalah x2 dikurangi x1. Nah, inilah hal yang mempengaruhi si sudut dalam suatu kemiringan garis, ya, yaitu perubahan dari y dibagi dengan perubahan dari x. Nah, ini kita definisikan sebagai gradien, ya, atau m, ya, seperti ini.
Oke, ingat gradien itu mengharuskan kita punya dua titik agar kita dapat menentukan kemiringan dari suatu garis lurus. Baik, jika suatu grafik itu punya kemiringan, maka seharusnya kurva juga dia pasti memiliki kemiringan. Hanya saja kalau kita lihat secara geometris, ya seperti ini, kemiringan dari tiap titiknya ini selalu berubah-ubah ya, jadi tidak selalu sama. Ada yang sangat curam, ada juga yang sedikit curam, ya bahkan ada yang nol di sini misalkan, ya seperti itu. Nah ini adalah kemiringan dari suatu kurva. Ya. Jadi sangat mudah bagi kita untuk menentukan kemiringan dari suatu garis lurus. Namun pada zaman dahulu, pada saat kalkulus itu sedang dibangun, nah konsep ini sangat sulit untuk terpecahkan karena tidak ada konsep yang dapat menopang hal ini, gitu. Nah, lantas bagaimana cara kita untuk menentukan kemiringan dari tiap-tiap titik ini dalam suatu kurva? Karena kan tiap kurva itu di setiap titiknya beda-beda sih kemiringannya, begitu. Baik, saya akan mengenalkan Anda kepada garis sekant dan juga garis tangan. Oke, sekant dan juga tangan, gitu. Baik, misalkan di sini saya memiliki koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian saya gambarkan kurva yang seperti ini. Nah, baik. Misalkan ada suatu garis berwarna biru yang mana ia memotong si kurvanya. Oke, barangkali saya perjelas gambar kurvanya. Ya, seperti ini. Baik, ada yang memotong di kurva ini. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan, di sini ada dua titik yang mana ia memotong si kurva, gitu. Garis lurus ini memotong di dua titik. Ya, katakanlah di sini adalah X2 dan ini adalah X1. Gitu. Nah, garis yang memotong di dua titik ini dia disebut garis sekant. Nah, sementara barangkali saya gambarkan ulang. Nah, sementara garis yang hanya memotong seperti ini namun dia kena di satu titik, ini disebut dengan garis tangan. Nah, kita akan menggunakan konsep garis sekant dan juga garis tangan gitu untuk bagaimana cara kita awal mula dari kemiringan di suatu kurva, begitu. Oke. Misalkan di sini saya punya kartesius kembali dengan grafiknya. Baik. Nah, kita lihat ini dia adalah garis sekant karena dia memotong di dua titik dengan titiknya adalah X, kemudian kalau saya petakan hasilnya adalah Fx. Begitu ya. Dan kalau saya punya X, maka hal ini dia harus lebih besar daripada X, maka kita tambahkan sebesar H. Maka selisih dari dua titik ini itu adalah sebesar H gitu. Dan kalau saya petakan ini, saya dapatkan titik yang ini adalah Fx tambah H. Ya, begitu. Nah, di sini konsepnya. Nah, kita coba cari gradien dari
garis lurus yang telah kita definisikan tadi. Kita lihat kita juga punya 2 titik di sini ya. Dan gradiennya itu adalah M sama dengan, nah menurut rumus gradien tadi kita dapatkan fx tambah h dikurangi dengan fx dibagi dengan x dikurangi x tambah h gitu. Atau dapat saya tulis menjadi fx tambah h dikurangi dengan fx dibagi h. Nah, ini adalah kemiringan dari si garis lurus yang saya tulis gitu. Oke, nah sekarang kita akan beri notasi limit pada gradien ini, maka apa yang terjadi ya? Limit h menuju 0 gitu. Ingat, h-nya menuju 0. Artinya si x tambah h ini, yang ini dia akan terus mendekati ke x. Kemudian dari sumbu y kita tahu h-nya menuju 0, maka si fx tambah h ini akan menuju ke fx. Nah, akibatnya karena h-nya itu semakin lama menuju ke 0, maka semakin lama kita mendapatkan titik-titik second yang baru di mana ia mendekati ke h yang 0 gitu. Dan semakin lama h-nya menuju 0, maka lama-kelamaan kita akan mendapatkan garis singgung yang mana ia dievaluasi di x. Dengan kata lain, apabila di sini h-nya itu dia menuju 0, maka kita akan mendapatkan kemiringan dari kurva yang mana ia dievaluasi di x gitu. Dan cara ini ya sangat jenius gitu, karena memang memanfaatkan ya konsep-konsep yang ada pada saat itu, dan memang kalkulus sedang dibangun ya. Dan definisi inilah yang disebut dengan turunan gitu. Sama dengan turunan dari fx terhadap x gitu ya.